Ada yang lagi nyari HP entry level, sekaligus ingin bernostalgia dengan brand Nokia. Selain seri C21 Plus yang tempo hari saya unbox, ternyata ada nih satu seri lagi yang punya harga sedikit lebih mahal, namun masih bisa nih buat pertimbangan untuk dilirik. Meskipun dari jeroannya masih terasa sama, namun apa saja nih kelebihan dan kekurangan dari seri ini? Sebelum lanjut, yuk kita unboxing dulu sebentar. Tampilan depan dusnya langsung nunjukin seri Nokia C31, penampakan desain belakang dan layarnya, dan di pojok kanan bawah ada tulisan Power by Android. Di kanan polos, dan di kiri dus terdapat nama seri lagi serta 2 tahun pembaruan keamanannya. Di atas polos lagi, dan di bawah ada kode IMEI, serial number, dan varian warnanya. Di belakang dus ada beberapa selling point utamanya yang langsung kita akan bahas saja di video kali ini biar nggak kelamaan. Begitu dibuka langsung ada unit smartphone-nya. Di bagian kertas pembatas ada pin SIM tray-nya. Terus di bawahnya ada buku manual dan kartu garansi. Dapat jelly case bening, handsfree yang modelnya kayak gini, adapter charger bawaan berdaya 10 watt, dan kabel data yang masih bertipe micro USB. Itu dia dalam kemasannya, kita beresin dan lanjut ke hands-on-nya. Impresi awal ya desain bodi belakangnya sih kayak deja vu ya. Feel-nya tuh identik banget sama seri C21 Plus kemarin. Build quality-nya pun terasa cukup solid walau masih terasa ada bagian kopong ketika diketuk. Namun overall tetap terasa oke dengan desain housing kamera yang simple dan gak neko-neko. Di samping kanan ada tombol volume dan power, di kiri ada tempat untuk slot microSD dan dual SIM card-nya. Di atas cuma ada lubang jack audio 3,5 mm, dan di bawah ada lubang mic dan lubang chargernya. Kalau lubang speakernya ada di bodi belakangnya tadi ya. Dan kualitas suaranya juga terasa standar karena masih bertipe mono. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Beralih ke bagian depan, baru kerasa nih kelas entry-nya karena masih pakai desain layar poni dan dagunya yang masih rada tebel. Layar berukuran 6,75 inch ini pun hanya beresolusi SD Plus dengan panel IPS. Namun untuk tingkat kecerahan dan kualitas warnanya masih terasa nyaman, sehingga buat nonton YouTube gini masih bisa menampilkan kualitas warna yang cukup tajam. Dan UI-nya pun tergolong simpel dan minim dengan aplikasi bloatware, mirip-mirip sih kayak Android Go Edition kemarin, karena tampilannya yang simpel dan terasa Android stock banget. Memori internalnya juga baru kepake sebanyak 11 GB untuk aplikasi sistem dan bawaan ketika pertama kali dinyalakan. Sedangkan untuk pilihan menu di kameranya juga tergolong tidak begitu banyak, walaupun sudah cukup lengkap untuk kebutuhan casual fotografi. Kamera utamanya sendiri berukuran 13 MP, yang didukung dua lensa 2 MP untuk bokeh dan makronya. Sedangkan di depan terdapat kamera selfie berukuran 5 MP yang mendukung fitur Face Unlock. Asal dalam kondisi cukup cahaya, saya rasa hasil jepretannya masih terasa oke di kelas harganya. Cuma untuk pengambilan fotonya agak sabar ya karena terasa delay saat proses jepretnya. Berikut adalah hasil foto dan videonya.
belakang dari Nokia C31. Nah, gimana buat kalian? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Guys, nah sekarang di sekitar jam 1 siang, mendung di sini. Dan ini kamera depan dari Nokia C31. Pas aku cek ternyata nggak ada settingannya. Jadi ini bawaan dari Nokia C31-nya. Untuk bagian performanya, HP ini tenagai chipset Union SoC SC9863A yang masih berfabrikasi 28 nanometer. Dipadukan dengan RAM 4GB dan ROM 64GB, untuk user interface-nya sendiri terasa agak lag nih ketika digunakan. Nggak sesmooth Android Go edition-nya kemarin ya. Terus saat dites pakai AnTuTu versi 9, skornya bisa tembus mencapai 100 ribuan. Tapi kalau skor Geekbench 5 tesnya masih terbilang bawah rata-rata. Jadi aslinya HP ini memang lebih cocok buat daily use saja, dan memang kurang cocok kalau buat kinerja yang berat seperti bermain game SD. Saat dites buat jalanin game PUBG Mobile, cuma bisa dapetin settingan balance medium atau smooth medium. Dan saat dites pakai settingan smooth medium pun gameplaynya masih terasa cukup lancar walau tetap terkadang frame drop di momen tertentu. Dan sayangnya untuk sensor gironya nggak bisa diaktifkan, karena memang HP ini belum mendukung fitur tersebut. Terus paling enak sih buat main game MOBA kayak Mobile Legends ini. Asalkan pakai settingan default dan gak dipaksa rata kanan. Gameplaynya masih terasa smooth dan suhunya juga tidak terasa panas. Pokoknya lebih terasa playable dibandingkan game PUBG tadi ya guys. Buat nonton YouTube selama 1 jam dengan kondisi kecerahan dan suara di 50%, baterainya berkurang sebanyak 6%. Dan saat dites pakai aplikasi PCMark, endurance baterainya bertahan selama 11 jam 45 menit. Untuk sebuah ukuran baterai 5050 mAh, ketahanannya tergolong lumayan. Namun sayangnya kecepatan chargingnya masih tergolong lambat, karena hanya mendukung 10 watt aja ya guys. Fitur lain yang standar adalah seperti sensor jari yang ditempatkan di bodi belakangnya, yang cukup responsif dan akurat. Selain itu, fitur face unlock-nya juga bisa digunakan dengan baik, malahan terasa lebih cepat dan responsif. Kesimpulannya, untuk sebuah HP entry level yang dijual dengan harga yang tergolong murah, memang spek dan fitur yang ditawarkan sudah tergolong lumrah. Deal breaker-nya sih jelas pada colokan charger yang masih bertipe micro dan dukungan pisian cepatnya yang hanya 10 watt saja. Kalau ada sedikit dana lebih, mungkin brand lain saat ini sudah ada yang lebih baik dari HP ini ya guys. Namun kalau kalian fans beratnya Nokia dan pengen bernostalgia dengan brand ini, bisalah HP ini jadikan HP kedua yang lebih cocok buat kebutuhan daily saja. Jadi gimana guys menurut kalian mengenai Nokia C31 ini? Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga video bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.